Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marsanda dengan NIM 222020 388420607. Jadi pada video kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan kepada teman-teman mengenai materi teknik kalibrasi instrumen dan teknik sterilisasi. Jadi disimak baik-baik ya. Adapun materi yang akan saya jelaskan pada video kali ini, yang pertama itu materi mengenai pengertian teknik kalibrasi instrumen, materi kedua tujuan dan manfaat kalibrasi instrumen, materi ketiga jenis-jenis kalibrasi instrumen, yang keempat prosedur kerja kalibrasi instrumen, materi yang kelima yaitu contoh kalibrasi instrumen. Selanjutnya materi keenam yaitu pengertian teknik sterilisasi, materi ketujuh yaitu jenis-jenis teknik sterilisasi. Materi pertama yaitu pengertian kalibrasi instrumen. Kalibrasi merupakan proses teknis yang terdiri dari penentuan penetapan yang diwakili oleh bahan ukur. Segala proses kalibrasi harus sesuai dengan prosedur khusus yang telah ditetapkan, agar setiap alat yang dikalibrasi memberikan hasil ukur yang akurat. Alat ukur tersebut harus mengacu pada standar nasional maupun standar internasional. Kalibrasi ini diperlukan untuk memastikan dan mengetahui bahwa hasil pengukuran yang dilakukan akurat dan konsisten dengan instrumen lainnya. Materi kedua yaitu tujuan kalibrasi instrumen. Tujuan dari proses kalibrasi adalah untuk memastikan bahwa peralatan atau sistem yang digunakan dapat memberikan hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Proses kalibrasi ini untuk memastikan bahwa alat dapat digunakan dengan aman dan efektif sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Selanjutnya, manfaat kalibrasi instrumen. Yang pertama, untuk memastikan bahwa peralatan tersebut tidak akan menimbulkan resiko kecelakaan atau kerusakan karena tidak berfungsi dengan benar. Yang kedua, untuk mencegah kegagalan peralatan yang disebabkan karena kesalahan pengukuran atau kesalahan pengolahan data. Yang ketiga, dapat membantu meningkatkan produktivitas dengan memastikan bahwa peralatan tersebut dapat bekerja dengan efisien dan akurat. Yang keempat, mengkonfirmasi besarnya pergeseran dari nilai standar atau alat ukur yang dapat menimbulkan keraguan terhadap hasil yang diperoleh seiring berjalannya waktu. Materi yang ketiga yaitu jenis-jenis kalibrasi. Yang pertama, kalibrasi suhu dapat dilakukan dengan membandingkan probe yang diuji dengan standar yang diketahui dalam lingkungan suhu yang stabil. Yang kedua, kalibrasi pipet untuk laboratorium pengujian yang sering menggunakan alat ukur. Kalibrasi pipet sangat penting dalam hasil pemipetan yang akurat dan presisi. Semua jenis pipet yang digunakan pada laboratorium harus mengikuti berbagai aspek dan proses prosedur kalibrasi. Yang ketiga, kalibrasi tekanan. Kalibrasi tekanan memiliki fungsi utama di berbagai industri, misalnya terhadap alat yang digunakan untuk mengukur tekanan gas dan hidrolik. Yang keempat, kalibrasi listrik. Kalibrasi ini mengacu pada proses verifikasi kerja instrumen apapun yang mengukur atau menguji parameter listrik seperti tegangan, arus, resistansi, induktansi, dan lain-lain. Yang kelima, kalibrasi aliran. Pengukur kalibrasi aliran atau sensor aliran adalah alat uji yang digunakan untuk mengukur
laju, aliran linear, non-linear, massa, dan lain sebagainya. Laju aliran mengacu pada kecepatan di mana proses cairan bergerak melalui pipa, lubang, atau kapal pada waktu tertentu. Yang keenam, kalibrasi elektronik. Pengukuran dapat dilakukan dengan alat yang relatif sederhana untuk mencatat perubahan dimensi suatu benda karena kerusakan atau keausan selama penggunaan. Kalibrasi mekanis sangat dibutuhkan untuk penggunaan regular, kejutan mekanis, dan paparan terhadap berbagai kondisi atmosfer dan lingkungan. Materi yang keempat yaitu prosedur kalibrasi. Yang pertama, persiapan. Tahap ini meliputi pemilihan peralatan atau sistem yang akan dikalibrasi, pemilihan standar yang akan digunakan, dan persiapan peralatan atau sistem untuk proses kalibrasi. Kedua, pengukuran. Tahap ini meliputi pengukuran nilai yang dihasilkan oleh peralatan yang akan dikalibrasi dengan cara membandingkannya dengan standar yang telah ditentukan. Yang ketiga, analisis. Tahap ini meliputi analisis hasil pengukuran untuk menentukan apakah peralatan atau sistem tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Yang keempat, laporan. Tahap ini meliputi penyusunan laporan hasil kalibrasi yang mencakup informasi tentang peralatan atau sistem yang dikalibrasi, standar yang digunakan, hasil pengukuran, dan rekomendasi tindak lanjut yang diperlukan. Yang kelima, tindak lanjut. Tahap ini meliputi tindak lanjut yang diperlukan berdasarkan hasil analisis dan rekomendasi yang tercantum dalam laporan kalibrasi. Tindak lanjut ini bisa berupa perbaikan atau pergantian peralatan atau sistem yang tidak memenuhi persyaratan dan pemberian label atau sertifikat kalibrasi peralatan atau sistem yang memenuhi persyaratan. Materi kelima yaitu contoh kalibrasi. Yang pertama, termometer. Proses kalibrasi ini dilakukan untuk menentukan nilai konstan atau koefisien yang terkait dengan suatu termometer dengan cara membandingkannya dengan standar suhu yang diketahui keakuratan dan keandalannya. Contoh standar suhu yang sering digunakan adalah air es dan air mendidih. Yang kedua, alat pengukur debit. Proses kalibrasi ini dilakukan untuk menentukan nilai konstan atau koefisien yang terkait dengan suatu alat pengukur debit dengan cara membandingkannya dengan standar flow rate yang diketahui keakuratan dan keandalannya. Contoh standar flow rate yang sering digunakan adalah liter per menit atau meter kubik per detik. Yang ketiga, timbangan. Proses kalibrasi ini dilakukan untuk menentukan nilai konstan atau koefisien yang terkait dengan suatu timbangan dengan cara membandingkannya dengan standar massa yang diketahui keakuratan dan keandalannya. Contoh standar massa yang sering digunakan adalah kilogram, gram, dan ons. Yang keempat, alat pengukur tinggi. Proses kalibrasi ini dilakukan untuk menentukan nilai konstan atau koefisien yang terkait dengan suatu alat pengukur tingkat dengan cara membandingkannya dengan standar tingkat yang diketahui keakuratan dan keandalannya. Contohnya yang sering digunakan adalah sentimeter dan meter. Materi selanjutnya yaitu pengertian teknik sterilisasi. Sterilisasi adalah proses atau kegiatan membebaskan suatu bahan atau benda dari semua bentuk kehidupan. Sterilisasi dapat dilakukan tergantung dari bahan atau alat yang akan disterilkan. Sterilisasi juga merupakan proses pembersihan suatu bahan dan alat dari bakteri atau mikroba lain yang dapat merusak alat dan bahan. Sterilisasi dilakukan terhadap alat-alat laboratorium dengan cara dipanaskan menggunakan autoclave
pada suhu 121 derajat Celcius dan tekanan 1,5 atmosfer selama kurang lebih 15 menit. Pada keadaan ini dapat dipastikan bahwa bakteri dan mikroba akan mati. Teknik sterilisasi juga dilakukan dengan mencuci alat-alat menggunakan alkohol 70% dan selanjutnya menggunakan oven bersuhu 100 derajat Celcius selama 30 menit. Materi terakhir yaitu macam-macam teknik sterilisasi. Pada prinsipnya, sterilisasi dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu cara yang pertama, sterilisasi dengan cara mekanik. Sterilisasi cara mekanik atau filtrasi menggunakan suatu saringan yang berpori sangat kecil yaitu 0,22 mikron atau 0,45 mikron sehingga mikroba tertahan pada saringan tersebut. Proses ini ditujukan untuk sterilisasi bahan yang peka panas, misalnya larutan enzim dan antibiotik. Yang kedua, sterilisasi secara fisik. Sterilisasi secara fisik dapat dilakukan dengan pemanasan dan penyinaran. Pada proses pemanasan, langkah yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, pemijaran dengan api langsung. Membakar alat pada api secara langsung. Contoh alatnya seperti jarum inokulum atau jarum OC, pinset dan batang L. Yang kedua, panas kering. Sterilisasi dengan oven kira-kira 60-180 derajat Celcius. Sterilisasi panas sering cocok untuk alat yang terbuat dari kaca, misalnya labu Erlenmeyer, tabung reaksi, dan cawan. Yang ketiga, uap air panas. Konsep ini mirip dengan mengukus. Bahan yang mengandung air lebih tepat menggunakan metode ini supaya tidak terjadi dehidrasi. Yang keempat, uap air panas. Uap air panas yang bertekanan menggunakan autoclave. Autoclave adalah alat untuk mensterilkan berbagai macam alat dan bahan yang menggunakan tekanan 2 atmosfer dan suhu 121 derajat Celcius. Suhu dan tekanan tinggi yang diberikan kepada alat atau media yang disterilisasi memberikan kekuatan yang lebih besar untuk membunuh sel dibanding dengan udara panas. Pada proses sterilisasi secara fisik tadi dijelaskan ada 2, yaitu pemanasan dan penyinaran. Selanjutnya pada proses penyinaran, langkah yang dapat dilakukan yaitu penyinaran ultraviolet atau sinar UV. Sinar UV juga dapat digunakan untuk proses sterilisasi, misalnya untuk membunuh mikroba yang menempel pada permukaan interior safety cabinet dengan disinari lampu UV. Safety cabinet merupakan sebuah area kerja laboratorium dengan ventilasi udara yang telah direkayasa untuk mengamankan pekerjaan yang bekerja dengan sampel material, lingkungan kerja dan sampel material dari kemungkinan bahaya terkontaminasi atau menimbulkan penyebaran bakteri dan virus yang bersifat patogen. Yang ketiga, sterilisasi secara kimiawi. Sterilisasi ini biasanya menggunakan senyawa desinfektan antara lain seperti alkohol. Baik teman-teman, itulah tadi materi yang saya jelaskan mengenai teknik kalibrasi instrumen dan teknik sterilisasi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, jangan lupa like dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.